Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi IPA dan teknologi masa depan. Pencarian sumber daya alam non-konvensional. Sumber daya alam konvensional yang hangat pada saat ini adalah energi matahari, energi panas bumi, energi angin, dan energi biogas. Pemilihan sumber daya tersebut disebabkan dapat digunakan dalam skala besar agar dapat mengganti minyak bumi dan batu bara. Sumber energi yang dipakai itu tidak boleh menghasilkan polutan terlalu banyak, bahkan bila dapat tidak usah menghasilkan polutan. Energi matahari tidak dapat habis, tersimpan dalam tumbuhan dan hewan, guna transportasi, industri, jemur pakaian, pengganti minyak bumi. Dapat dirubah menjadi energi listrik. Silikon merupakan lempengan tipis kurang lebih 0,3 mm, sisinya dilapisi boron dan di baliknya dilapisi arsen. Boron melepaskan elektron, arsen menerima elektron. Jika kedua jenis atom tersebut didekatkan, maka terjadi aliran listrik yang disebut fotosel atau sel pembangkit listrik. Silikon bersifat semikonduktor yang dapat menghantarkan listrik satu arah. Satu fotosel dapat menghasilkan aliran listrik sangat kecil. Untuk memperbesar voltase dapat dihubungkan secara seri. Arus listrik dapat diperbesar dengan menghubungkan secara paralel. Energi listrik dapat disimpan dalam akumulator yang setiap saat dapat dimanfaatkan kembali. Contoh penggunaan fotosel tersebut pada satelit Palapa. Energi matahari bisa digunakan menjadi energi panas. Energi matahari dapat diubah menjadi energi panas dengan cara menampung cahaya matahari dengan sebuah cermin cekung yang bergaris tengah kurang lebih 3 meter. Cahaya matahari akan terkumpul dalam satu titik api. Pada titik api diletakkan lempengan logam yang akan menjadi panas. Energi panas bumi adalah energi yang berasal dari inti bumi. Inti bumi yang terdiri atas berbagai logam dan batu yang berbentuk cair yang memiliki suhu tinggi. Energi panas bumi yang kita manfaatkan adalah magma. Magma adalah batuan cair atau panas yang terdapat dalam kerak bumi. Pada gunung yang aktif, mulutnya masih berhubungan dengan magma. Hal ini ditandai dengan adanya asap atau semburan-semburan gas yang mengandung mineral, uap air atau belerang, lava, bahkan sering juga mengadakan letusan yang mengeluarkan massa yang dapat menutupi puncak gunung itu. Energi yang kita ambil tidak langsung dari magma, tetapi dari energi air atau uap air yang terkena magma. Bila yang menyembur uap air panas dapat langsung digunakan untuk memutar turbin. Jika yang keluar berupa semburan air panas tidak dapat langsung untuk memutar turbin, tetapi harus digunakan untuk menguapkan amoniak terlebih dahulu. Selanjutnya dapat digunakan untuk memutar turbin. Energi angin. Udara yang bergerak disebut angin. Angin terjadi karena adanya perbedaan suhu atau tekanan udara. Energi angin dapat digunakan untuk menggerakkan perahu layar sehingga orang menyebar ke segala penjuru. Di Belanda, kincir angin digunakan untuk menggiling gandum. Di Jakarta, energi angin digunakan untuk menggerakkan pompa untuk mengambil air bersih. Energi angin dapat dirubah menjadi energi listrik dengan jalan
angin ditangkap oleh baling-baling yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Energi pasang surut. Energi pasang surut adalah energi yang bersumber dari tenaga yang ditimbulkan oleh daya tarik antara bumi dengan bulan. Pada saat permukaan laut berhadapan dengan bulan, maka terjadi pasang. Sebaliknya, jika permukaan bumi tidak berhadapan dengan bulan, akan terjadi surut. Karena bumi berputar pada porosnya selama 24 jam, maka pasang surut terjadi selama 24 jam sekali. Energi pasang surut ini dapat dimanfaatkan dengan jalan membuat bendungan di pantai. Bendungan tersebut diberi pintu. Pada waktu pasang, air masuk lewat pintu bendungan, sebaliknya jika air surut juga lewat pintu bendungan. Lewatnya air melalui pintu bendungan digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Energi ini akan ada terus-menerus sepanjang ada air pasang dan surut. Energi biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari sisa-sisa makhluk yang diuraikan oleh mikroba melalui proses penguraian. Bahan dasar biogas adalah sisa-sisa makhluk berupa sampah pertanian, pohon jagung, jerami, sisa ampas kelapa, atau tumbuhan lain. Mikroba pengurai dapat berasal dari kotoran sapi. Kedua bahan dicampur dimasukkan tempat tertutup, kemudian diaduk akan menghasilkan gas metan CH4 yang mudah terbakar, karbon dioksida CO2 seperempat bagian, gas lain yang jumlahnya sedikit antara lain karbon monoksida CO mudah terbakar dan bersifat racun. Nitrogen tidak berbahaya tetapi tidak dapat dibakar, dan gas hidrogen sulfida H2S dapat dibakar dan berbau busuk. Untuk menghilangkan bau dapat dicuci dengan mengalirkan kapur yang sekaligus dapat menyerap CO2. Gas dapat ditampung untuk berbagai keperluan memasak atau keperluan lain. Energi biomasa. Biomasa adalah segala jasad makhluk hidup yang digunakan untuk menghasilkan energi bila dibakar, yaitu berupa sampah-sampah organik sebagai sisa-sisa produk pertanian. Prinsipnya membakar biomasa itu dalam tungku pembakar. Panas yang ditimbulkan untuk mendidihkan air, tekanan uap air digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik yang selanjutnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Usaha manusia melestarikan eksistensinya. Dalam rangka melestarikan eksistensinya, manusia harus berupaya keras mengembangkan teknologi. Jumlah penduduk makin lama makin banyak sehingga perlu adanya migrasi ke planet lain, atau mungkin memanfaatkan luasnya lautan untuk sarana kehidupan. Dengan selalu mengembangkan penelitian-penelitian di bidang teknologi, maka manusia akan dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.